Sluku-sluku bathok-bathoke elak elo sirama menyang Solo le olehe payung mutha le olehe payung mutha tajuntit lolo-loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip dolek duwit sluku-sluku bathoke elak elo sirama menyang Solo leh olehe payung mutha leh olehe payung mutha tajentit lolo-loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip dolek duwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putra. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang filosofi lagu Sluku-sluku bathok. Lagu Sluku-sluku bathok ini digubah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kurang lebih pada abad ke-15. Lagu Sluku-sluku bathok ini memang lagu dolanan anak-anak Jawa. Tetapi di balik itu, lagu ini memiliki filosofi yang begitu dalam. Lagu ini adalah lagu spiritual. Oleh sebab itu, apa makna filosofi dari lagu Sluku-sluku bathok ini? Mari kita bedah kata per kata, kalimat demi kalimat. Kita mulai kalimat yang pertama. Sluku-sluku bathok, bathoke elak elo. Sluku-sluku bathok. Bathoke elak elo. Pemirsa, apa ini yang dimaksudkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga? Lagu syair yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini adalah kalimat-kalimat atau tembung sanepan. Di dalam meneliti bahasa Jawa itu adalah bahasa yang luas. Dan bahasa yang luas. Oleh sebab itu, di dalam meneliti kalimat-kalimat, tembung-tembung basa Jawa, ini harus berhati-hati. Karena bahasa Jawa adalah begitu fleksibel. Karena apa? Karena satu kata di dalam bahasa Jawa itu bisa memiliki berbagai macam makna atau dosonomo, atau sinonim, atau persamaan kata. Dalam bahasa Jawanya disebut dengan dosonomo. Doso itu 10, nomo itu nama. Sehingga satu kata terkadang memiliki sampai 10 nama lain. Seperti saya ini sedang duduk. Duduk dalam bahasa Jawa adalah lungguh. Jika ingin diperhalus lagi, maka lungguh itu adalah lenggah. Lenggah artinya juga duduk. Ada yang lebih kasar, doprok.
Ada yang menyebut jongok dan sebagainya. Bahasa Jawa begitu luas. Dan ada juga yang disebut dengan silo. Jadi ada orang yang kakinya diselonjorkan ke depan, itu juga duduk. Namanya duduk sembujung. Sembujung seluku. Tetapi kalau kakinya dirapatkan melingkar seperti orang bersila, maka orang itu juga duduk. Namanya adalah seluku batok. Karena batok melingkar. Nah, sekarang sudah ketemu. Seluku batok artinya adalah orang yang sedang duduk bersila. Batok ela elo sambil bergoyang-goyang seperti ini. Kemudian lisannya melafalkan sebuah kalimah-kalimah Allah sambil menggoyang-goyangkan badannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kita sudah bisa menebak sekarang. Ada orang yang sedang duduk bersila, badannya digoyang-goyangkan kiri dan ke kanan dan kepalanya juga begitu. Kemudian lisannya sambil mengucapkan kalimah-kalimah, yaitu kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kita sudah bisa menebak, berarti orang ini sedang melakukan dzikir. Seluku batok elailo menggambarkan seorang yang sedang melakukan dzikir sambil mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, apa dzikir itu? Dzikir itu adalah ingat kepada Allah. Dan Allah juga sudah memerintahkan agar orang-orang yang beriman itu adalah melakukan dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Ingatlah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah. Dzikran katsira, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Pemirsa, karena dzikir ini diperintah oleh Allah dan Allah memberikan ladang dzikir seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Makanya jenis dan macamnya dzikir juga bermacam-macam. Secara garis besar, dzikir itu dibedakan menjadi dua ladang. Ladang yang pertama adalah dzikir syariat. Dan yang kedua adalah dzikir syiri atau dzikir hakikat. Apa itu dzikir syariat? Dzikir syariat adalah dzikir ingat kepada Allah tetapi masih menggunakan lisannya, masih menggunakan gerakan-gerakan badannya. Inilah yang disebut dengan dzikir bil absor. Kalau kita pergi tamasya, pergi ke suatu tempat, melihat gunung yang indah, melihat langit yang biru, laut yang membentang luas, kemudian kita mengatakan,
kita kembalikan kepada kebesaran Allah. Subhanallah. Sungguh besar Engkau ya Allah. Menciptakan gunung, laut, dan berbagai macam yang ada di sini begitu indah. Ini adalah zikir karena absor, karena penglihatan. Kita mendengarkan qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian hati kita tergerak. Sungguh indah Allah menciptakan suara-suara. Sungguh indah Allah menciptakan suara-suara orang yang adzan, orang-orang yang membaca Al-Quran. Sehingga hati kita ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah. Itu adalah zikir karena pendengaran. Kemudian kita juga bisa berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberi kepada kita, yaitu kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita mendapatkan kanugrahan atau mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah zikir juga. Namanya zikir bersyukur. Zikir syukur. Kemudian kita sedang menyendiri. Kemudian kita berpikir, kita mikir-mikir tentang kebesaran Allah, dengan keluhuran Allah, ketinggian Allah, kesucian Allah. Itu juga berzikir. Kita melakukan sholat. Pada fakir miskin. Kita memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Kita menolong orang. Semuanya itu adalah zikir dengan perbuatan. Asalkan kita mengembalikan semuanya itu kepada kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ladang zikir yang kedua, yaitu zikir syiri. Zikir syiri itu apa? Zikir syiri adalah zikir bil qalbi, yaitu zikir yang ada di dalam hati kita, mulut kita, lisan kita diam. Ini adalah zikir bil qalbi. Hati kita selalu mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi hanya di dalam hati. Itu namanya zikir bil qalbi. Itulah zikir syiri. Karena orang lain tidak tahu. Nah, zikir syiri itu juga disebut dengan sholat daim. Jadi sholat daim itu adalah menyebut dan ingat kepada Allah setiap kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Karena apa? Karena tidak ada satu nafas pun yang keluar dari takdirnya Allah. Jadi setiap kita bernafas, kalau kita sholat daim adalah sebuah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, ini adalah lagu Sluku Bathok Ela Elu. Bagaimana untuk keterangan berikutnya? Bagaimana kelanjutan tentang filosofi dari lagu ini? Maka ikuti terus penjelasan saya tentang filosofi, nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu Sluku Bathok pada partai yang kedua. Dan tolong bantu saya agar saya tetap bersemangat dan acara ini terus berlangsung. Maka
berikan saya like, subscribe, dan komen yang seperlunya. Demikian, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah banyak memberikan dukungan kepada saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada partai yang kedua. Zukren.